받는다는 포수 자코 값사 말인가? 분부 자네가 이렇게 무너지지 말고 못할 것이 없지. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-21, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat sedang ada rapat di istana karena Pulau Ganghwa akan jatuh ke pihak asing dan Pangeran Leha menawarkan diri menjadi pemimpin pasukan yang akan mempertahankan Pulau Ganghwa. Saat di tempat Pangeran Leha, dirinya mengadakan sedikit rapat dengan Yongwi dan juga Tuan Li untuk membahas keberangkatan Pangeran Leha untuk turun langsung ke Pulau Ganghwa. Kemudian Pangeran Leha menyuruh Yongwi untuk mengumpulkan pasukan yang mempunyai ilmu menembak yang tinggi dan juga keberanian yang luar biasa. Saat itu Tabib Jin datang dan meminta kepada Pangeran Leha untuk ikut ke Pulau Ganghwa karena Yongri sedang berada di sana. Saat pagi tiba, Pangeran Leha dan pasukannya sedang berjalan menuju Pulau Ganghwa bersama Tabib Jin. Kemudian ada Kyung Tak datang untuk bergabung bersama pasukannya Pangeran Leha. 감정보다 대의를 택했구만. Saat sedang beristirahat, Pangeran Leha, Yongwi, Jopal, dan Kyung Tak sedang membahas strategi untuk mengalahkan prajurit asing. 째랍니다. 시간을 끌면 끌수록 불리합니다. 아니 하면 얘까지 와서 손가락만 빠. 자네, Kemudian Pangeran Leha dan Kyung Tak memasuki tenda untuk menyusun strategi yang akan dijalankan. Saat itu Kyung Tak ingin menghabisi Pangeran Leha. Namun Tabib Jin datang dan memberitahu jika orang-orang mulai kelaparan. Saat itu Tabib Jin memaksa Pangeran Leha segera menemukan solusinya. Namun di sini Pangeran Leha marah dan bilang, jika seorang tabib gagal hanya satu orang saja yang meninggal. Namun jika pemimpin yang gagal akan ada ribuan nyawa yang hilang. Saat itu Daegun bertemu dengan pendeta Riddle. 용맹하기로 이름난 백두산 호가 과연 이대로 조선에서 물러날 것? 나으리께서 Di sini Daegun memberitahu kepada komandan perang dan pendeta Riddle tentang adanya kiriman persediaan senjata dan makanan kepada pasukan Pangeran Leha. 하면 이 나라는 곧 들어줄 준비가 됐다. Saat Pangeran Leha tidur, dirinya didatangi oleh Kyung Tak yang akan menghabisi Pangeran Leha dan ternyata ketahuan oleh Tabib Jin. Di sini Pangeran Leha sedikit marah dan saat itu terdengar suara meriam. Kyung Tak lengah, kemudian dapat dilumpuhkan oleh Tabib Jin. Setelah itu Pangeran Leha melihat arah dari suara meriam tersebut dan ternyata kapal persediaan yang akan datang telah diserang. Kemudian Pangeran Leha, Yongwi, Jopal, dan juga Tabib Jin melakukan rapat dadakan untuk menyusun strategi ulang. Ini Pangeran Leha ingin menunggu kiriman persediaan berikutnya. Namun hal itu sangatlah tidak mungkin karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Kemudian Tabib Jin memberikan saran untuk menyerang bersamaan dengan pasukan yang dari dalam dan luar benteng. Saat pemilihan untuk memberikan pesan kepada pemimpin di dalam benteng tentang strategi yang akan dilakukan, Tabib Jin menawarkan diri untuk melakukan itu.
Kemudian Tabib Jin dan juga Kyung Tak akan melakukan misi itu dan bilang kepada Yongwi jika dirinya menunggu di depan benteng. Saat malam tiba, Tabib Jin dan juga Kyung Tak sudah dekat dengan benteng. Mereka mencoba menyusup dan hampir saja tertangkap, namun diselamatkan oleh Kyung Tak. Saat mereka sudah sampai di dalam, ternyata tertangkap oleh pasukan Joseon dan akan diperiksa. Walaupun sudah bilang jika mereka diutus oleh Pangeran Leha. Saat dibawa, mereka bertemu dengan Yongre dan bilang mereka berdua bukan mata-mata. 아니십니다. 페니실린이 없어서 그새 환자를 열어드려. Saat pagi tiba, pasukan asing sudah memulai penyerangan dan masih bisa ditahan oleh pasukan yang ada di dalam benteng. Saat pasukan asing coba merangsek masuk benteng, ternyata ada pasukan Pangeran Leha juga mulai menyerang. Jadi pasukan musuh diserang dari depan dan juga belakang. 좀 도와주십시오. 대수까지 이동해야 된다. 어서요. 나머진 나를 따라라. 적들이 정 안으로 들어오지 못해. Pasukan asing dapat memasuki gerbang, tetapi dihadang oleh Kyung Tak dan juga pasukan yang berada di dalam benteng. Saat itu Tabib Jin yang sedang memindahkan pasien menyadari ternyata sudah tidak ada Yongre yang mengikutinya. Kemudian Tabib Jin kembali untuk menemui Yongre. Ternyata Yongre kembali untuk mengambil kotak cincin Tabib Jin yang tertinggal. Saat itu Tabib Jin dan juga Yongre dikepung oleh pasukan musuh. Dan untung saja ada Kyung Tak yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Kemudian Yongre dan juga Tabib Jin disuruh untuk pergi dan Kyung Tak bertarung sendirian. Saat itu ternyata Kyung Tak tertusuk dan Tabib Jin mencoba membantu Kyung Tak. Saat itu Kyung Tak sekarat dan mengungkapkan perasaannya kepada Yongre. Kemudian Kyung Tak mengembuskan nafas terakhirnya. Ternyata saat itu Yongre terkena serpihan bom yang meledak di dekat mereka. 위험하다. 명이요, 진짜가? 그러니 부진. Lalu Tabib Jin akan mengobati Yongre. Namun Yongre tidak mau dan bilang jika memang inilah takdirnya. 제 시간들이 Namun Tabib Jin tetap melakukan pengobatan terhadap Yongre. 아가씨를 만나서 기뻤습니다. Saat itu peperangan pun dimenangkan oleh Pangeran Leha dan juga pasukannya. Kemudian saat itu Yongwi akan mencari Tabib Jin. Tapi kita langsung dibawa di mana Tabib Jin sedang melakukan operasi terhadap Yongre. Di sini kepala Tabib Jin kembali sakit. Saat Yongwi sedang mencari Tabib Jin, ternyata bertemu dengan pasukan yang sedang membawa tubuh Kyung Tak yang sudah tidak bernyawa. Saat itu Yongwi sangat terpukul karena Kyung Tak adalah sahabat terbaiknya. Kembali ke tempat Tabib Jin, dirinya berhasil menyelamatkan Yongre. Saat itu Tabib Jin kehabisan air. 이제 깨어나시기만 하면 Dan mengambil air di sumur dekat situ. Tetapi dirinya bertemu dengan orang barat dan menusuk Tabib Jin. Kemudian Tabib Jin berjalan di pinggir benteng sambil menahan sakit yang ada di perutnya. Lalu dirinya kehilangan kesadaran dan jatuh dari dinding benteng itu. Saat dirinya tersadar, ternyata sudah berada di zaman sekarang.
Saat ini tabib Jin sedang berada di atap gedung rumah sakit dan bertemu dengan teman dokternya. Temannya bilang jika tabib Jin menghilang dan ditemukan besoknya di Pulau Gangwa dengan menggunakan pakaian yang sangat aneh. Tabib Jin juga diberitahu jika di kepalanya ada tumor yang sangat aneh, tetapi sudah diangkat oleh dokter di sana. Saat itu tabib Jin bertanya dengan pasien yang ada tumor berbentuk janin yang dirinya operasi. Lalu temannya bilang, jika tidak ada pasien yang seperti itu, dan tumor dengan bentuk janin itu mereka dapat dari kepala tabib Jin. Saat itu Mina sedang dalam masa kritis. 들어갔습니다. 아니야, 죽지 않아. Kemudian tabib Jin berusaha untuk menyelamatkan Mina dengan sekuat tenaga. 차지됐습니다. 차지됐습니다. 과장님, Dan dibantu dengan alat bantu pacu jantung. Lalu akhirnya detak jantung Mina kembali normal. Kemudian tabib Jin keluar dari kamar Mina dan bertemu dengan anak kecil yang menggunakan kursi roda. Di sini tabib Jin bertanya, jika namanya adalah Chong Hong dan berasal dari tempat yang jauh. Kemudian bilang, jika bertemu dengan dirinya lagi, tolong katakan, jika Mina telah sadar dan selamat. 그렇게 말하면 알 거야. 오해했었어. Kemudian tabib Jin mendatangi perpustakaan untuk mengetahui sejarah Joseon yang sekarang sudah berubah menurut dirinya. Di sini tabib Jin menemukan jika ada tabib wanita di masa itu. Saat tabib Jin kembali ke kamar Mina, ternyata Mina tersadar dari komanya. Di sini tabib Jin merasa sangat senang sekali. Mina menceritakan jika dirinya mengalami mimpi yang sangat aneh dan terlihat begitu nyata. 길고 이상한 꿈을 꿨어. 말 많이 하지 마. Saat tabib Jin akan keluar, ternyata Mina memanggil tabib Jin dengan sebutan tabib Jin, bukan Opa. 내가 얘기해도 오빠 미안한 말 믿어. 미안해 오빠. Tabib Jin menghadiri pameran di bangunan bekas istana Joseon. Saat sudah selesai, tabib Jin menyendiri untuk mengenang masa dirinya di Joseon. Dan ternyata dirinya kedatangan Pangeran Leha. Pangeran Leha sangat senang dengan Joseon yang sekarang karena masyarakatnya tidak ada beban dan sangatlah bahagia. Tabib Jin balik bertanya, bagaimana Joseon yang dimimpikan Pangeran Leha sekarang? Pangeran Leha menjawab, jika tabib Jin disuruh untuk kembali ke dunia Pangeran Leha, karena dirinya akan menunjukkan Joseon yang dibuatnya. Saat Pangeran Leha akan pergi dan kembali ke dunianya, dirinya mengucapkan selamat tinggal 100 nyang kepada tabib Jin. Saat kembali ke tempat Mina dirawat, tabib Jin memasangkan cincin di tangan Mina dan melamar Mina. Kemudian film pun selesai. Ini adalah part terakhir dan berakhir juga film Time Sleep Dr. Jin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.